Selamat pagi, Miss Sylvie serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Azia Zahra dari Mapel Biologi Tingkat Lanjut 1. Izinkan saya untuk menjelaskan materi mengenai sistem reproduksi. Di dalam tubuh kita terdapat banyak organ vital yang mendukung kelangsungan sistem fungsional tubuh. Salah satu organ tersebut adalah organ reproduksi. Organ ini akan membentuk sistem reproduksi. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa setiap jenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki bentuk, struktur, dan fungsi organ reproduksinya masing-masing. Di sini saya akan membahasnya satu persatu. Simak videonya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Yang pertama, struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi laki-laki terdiri dari organ reproduksi luar dan dari organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar terdiri dari penis dan skrotum. Sedangkan organ reproduksi dalam terdiri dari testis, saluran pengeluaran, dan juga kelenjar aksesori. Bagian dan fungsi sistem reproduksi laki-laki. Bagian luar terdiri dari penis dan skrotum. Penis sendiri berfungsi sebagai organ kopulasi serta pengeluaran urin dan semen. Selanjutnya, skrotum yang berfungsi sebagai pelindung testis fasia atau selaput pembungkus otot dan otot polos yang membungkus testis di luar tubuh dan membantu mengatur suhu yang tepat untuk memproduksi sperma. Selanjutnya, bagian dalam terdiri dari testis, saluran pengeluaran, serta kelenjar aksesori. Yang pertama, testis berfungsi sebagai tempat produksi sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya, ada saluran pengeluaran atau vas deferens yang berfungsi sebagai jalur untuk membawa sperma dari testis menuju keluar tubuh. Selanjutnya, ada kelenjar aksesori yang berfungsi menghasilkan cairan yang melindungi, mengeluarkan cairan yang membantu melumasi vagina dan menutrisi sperma. Alur perjalanan sperma dari testis hingga uretra beserta proses terjadinya. Yang pertama, testis. Sperma diproduksi di tubulus seminiferus dalam testis. Selanjutnya, di epididymis, sperma bergerak dari testis ke epididymis, tempat sperma dimatangkan dan mendapatkan kemampuan untuk bergerak. Selanjutnya, ke arah vas deferens, sperma kemudian bergerak melalui vas deferens, saluran yang membawa sperma dari epididymis ke bagian belakang prostat. Keempat, saluran ejakulasi. Vas deferens bergabung dengan saluran epididymis seminalis untuk membentuk saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi bergerak melalui prostat, menambahkan cairan untuk membentuk air mani. Yang terakhir ada uretra, saluran ejakulasi bermuara ke uretra, saluran yang membawa air mani dan urin keluar dari tubuh melalui penis saat ejakulasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian dari sistem reproduksi perempuan beserta fungsinya masing-masing. Yang pertama, di sini ada bagian vagina yang berfungsi sebagai jalur keluarnya darah menstruasi, jalan untuk masuknya sperma ke rahim, serta jalan lahir bayi untuk persalinan. Selanjutnya ada serviks atau leher rahim yang berfungsi sebagai penghubung antara rahim dan vagina, serta memiliki beberapa fungsi penting dalam reproduksi, termasuk melindungi rahim dari infeksi, membantu proses menstruasi, dan memudahkan sperma mencapai rahim. Selanjutnya ada uterus yang berfungsi sebagai penampungan sel telur yang telah dibuahi, tempat janin tumbuh dan berkembang untuk sebelum lahir. Selanjutnya ada tuba Fallopi yang berfungsi sebagai saluran transportasi sel telur atau ovum dan tempat terjadinya antara sel telur dan sperma. Selanjutnya ada ovarium yang berfungsi memproduksi sel telur atau ovum dan hormon estrogen dan progesteron. Vulva atau pudendum yang berfungsi sebagai pintu masuk ke organ reproduksi internal wanita, melindungi organ reproduksi dalam wanita, tempat keluarnya urin, serta untuk jalan lahir bayi. Alur perjalanan sel telur atau ovum dari ovarium hingga vagina beserta proses terjadinya. Ovulasi adalah melepaskan sel telur dari ovarium
Yang setiap bulan, ovarium memproduksi sel telur dalam folikel yang matang kemudian pecah dan melepaskan sel telur atau ovum ke tuba falopi, sebuah proses yang disebut ovulasi. Selanjutnya, perjalanan melalui tuba falopi. Sel telur bergerak melalui tuba falopi yang merupakan saluran kecil yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Gerakan ini dibantu oleh kontraksi otot tuba falopi dan gerakan silia atau rambut kecil yang melapisi tuba falopi. Selanjutnya ada pembuahan atau fertilisasi. Di tuba falopi, sel telur dapat dibuahi oleh sperma. Setelah pembuahan, sel telur yang dibuahi atau zigot akan terus membelah dan bergerak ke arah rahim. Selanjutnya ada implantasi atau penempelan di dinding rahim. Jika zigot berhasil mencapai rahim dan menempel pada lapisan endometrium atau dinding rahim, maka kehamilan terjadi. Selanjutnya, menstruasi jika tidak ada pembuahan. Jika sel telur tidak dibuahi, lapisan endometrium akan luruh dan keluar melalui vagina dalam bentuk menstruasi. Sekian video mengenai penjelasan sistem reproduksi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Azia Zahra. Terima kasih.